Bu, Reno mau makan. Yang enak ya, Bu. Nggak pakai lama ya. Sana, tunggu di meja makan aja. Ibu mau siapin dulu. Jangan lama ya, Bu. Reno sudah lapar banget ini loh. Loh, Bu, lauknya kok gini-gini terus sih? Bosan lah, Bu. Coba kalau masak. Itu yang bener, Bu. Yang enak-enak lah. Lauk apaan ini? Hari-hari daging mulu sih. Reno, kasih tahu ya, Bu. Coba deh Ibu masak hati angsa. Terus telur kapiar. Kepiting Alaska. Nah, cuci mulutnya tuh makan durian musang, Bu. Beh, enak banget loh itu, Bu. Reno, sudah bagus kamu ibu kasih makan ya. Mau makan aja. Cangkemnya minta ampun. Bukan main menantuku. Sudah kere. Mau kondo pula. Kurang apa lagi coba. Sudah tahu kere, tapi banyak maunya. Kunyah aja makanan itu. Terus telan. Kalau kamu mau makan makanan yang kamu bilang itu, nikah aja sana. Sama Siska Kol, manusia kere kayak kamu itu. Gak ada syukurnya. Gini nih, orang tua zaman sekarang, kalau dikasih tahu suka ngeyel. Sok-sokan banget. Nggak bisa dikasih tahu. Hidup itu harus dinikmatin loh, Bu. Percuma uang banyak. Kalau nggak bisa makan enak, ya kan? Mau kondo, kamu mau makan? Atau mau ngebacot? Jangan sampai daging tumis ini ibu ganti sama oseng-oseng paku ya. Iya, Bu. Iya, biar mau kondo gini. Reno ayah dari cucu Ibu loh. Berisik kamu. Astaga Reno, itu kan jam tangan bapak. Kok bisa sama kamu sih? Santai aja dong, Bu. Ya bisalah. Reno kan mantu Ibu. Jadi Reno boleh kan ya? Pakai barang-barang punya bapak juga kan? Lagian jam tangan sebanyak itu. Siapa juga sih, Bu, yang mau pakai? Anak Ibu loh, cuma Ayu. Cucu Ibu juga kan semuanya perempuan kan? Nah, kalau bukan Reno yang pakai, siapa lagi sih, Bu? Ya Allah ya Rob, kok semudah itu kamu ngomong? Kok enak banget? Kamu mau ngatur-ngatur. Ibu dan bapak ini masih hidup. Kok kamu sudah paling merasa berkuasa? Pokoknya, kamu lepas itu jam tangan. Dan kamu harus ingat, jangan pernah kamu berani-berani masuk ke kamar ibu lagi. Ingat itu. Alhamdulillah, lega rasanya. Jam tangan kesayangan bapak sudah kembali ke tempatnya. Heran aku, punya mantu kok kayak Guguk. Kelakuannya sudah benar-benar kelewatan. Guguk aja dikasih makan. Tahu, terima kasih. Lah ini benar-benar nggak punya malu. Hari-hari emosi dipancing terus. Kayaknya aku butuh obat darah tinggi nih. Pak, Ibu sudah ambil kembali jam tangan Bapak dari Reno. Sudah Ibu taruh kembali di tempatnya. Lah, jadi bener Bu, kalau Reno yang ambil. Iya Pak, Ibu lihat dia pakai pas lagi mau makan. Bu, serius nih, Mas Reno ngambil jam Bapak? Tuh, si Ili yang ngomong. Waktu Bapak sama Ibu nyariin jam tangannya, Ili tiba-tiba masuk, nanyain kakeknya. Nah, Ili bilang, dia ada lihat ayahnya keluar dari kamar Ibu. Oh iya Bu, Ayu ingat, waktu Ayu selesai makan sama Ili. Memang benar kata Ili Bu, Ayu juga lihat kok, tapi Ayu lupa mau ngomong. Dan baru ingat nih, kalau Ibu nggak ngomong loh. Pak, sebagai orang tua, Ibu tuh sedih banget loh Pak, lihat keadaan anakku sama cucuku. Ibu tuh tiap lihat Ayu, rasanya sesek, hidupnya berat banget sejak Ayu menikah. Ibu tuh tahu, sebenarnya Ayu itu juga merasa kayak ada penyesalan menikah sama si Mokondo itu. Tapi karena dia sudah punya anak, mau nggak mau dia ngejalanin pernikahannya cuma demi anaknya. Iya, Bapak juga ngerasa begitu Bu. Anaknya 2 sekarang, tapi suaminya tetap begitu, nggak ada perubahan. Ayu itu nggak pernah ngeluh di depan kita. Tapi Ibu tahu Pak, dia nangis sendirian, capek ngurus anak, capek mikirin uang. Kasihan Ayu, harusnya suaminya makin bertanggung jawab, bukan malah santai. Anak 2 itu bukan mainan loh. Ibu kadang mikir, salah kita ya Pak, terlalu baik sampai dia keenakan.
Bapak juga kesel sebenarnya. Laki-laki kok tanggung jawabnya nggak sebanding sama statusnya sebagai ayah. Iya Pak, Ibu cuma pengen Ayu bahagia. Bukan kaya, bukan mewah, cukup dihargai dan diperjuangkan. Amin. Semoga Allah jaga hati Ayu, karena sabarnya sudah terlalu lama diuji. Tapi Bu, Bapak mau tanya, Mokondo itu apa sih Bu? Bapak nggak ngerti loh. Lah, jadi selama ini Bapak nggak tahu tah artinya. Mokondo itu singkatan Pak, kepanjangan dari modal otong doang. Otong? Apa itu otong Bu? Siapa itu otong? Ya Allah, ya Rob, kita tiduran aja ya Pak. Energi Ibu sudah habis hari ini. Capek. Eyang, terima kasih ya Eyang. Sudah beliin anting dan kalung ada Lupi sama Ili. Ili senang banget loh Eyang. Eyang sehat selalu ya. Ayu, kamu tahu kenapa Ibu beliin emas ini? Ibu pengen kamu punya sesuatu yang gak habis dipakai orang lain. Ibu heran yuk, suami kamu tiap bulan kerja, tapi hasilnya cuma cukup buat susu sama popok. Seolah-olah kamu itu gak perlu makan. Laki-laki kalau tiap bulan merasa cukup cuma karena susu dan popok terpenuhi, itu bukan tanggung jawab. Itu numpang lewat. Ibu itu tahu loh, gaji suamimu itu berapa? Karena anak teman ibu, teman suamimu kerja nak. Memang dasar suamimu aja yang gak mau tahu. Ibu sakit hati yuk. Anak ibu dinikahi. Tapi kesejahteraannya dianggap bonus. Ayu capek, Bu. Ibu tahu. Makanya emas ini ibu kasih. Biar kamu ingat, kalau suatu hari kamu butuh pegangan, kamu punya sesuatu yang atas nama kamu sendiri. Ingat ya yuk. Perempuan kuat bukan yang terus ngalah, tapi yang tahu kapan harus berhenti, disuruh mengerti. Makasih ya, Bu. Ibu sudah ngerti perasaan Ayu. Wah, Ili punya perhiasan baru nih. Bisa kali ya? Kalau aku ambil terus aku jual kan? Uangnya bisa lumayan kan? Malam ini aku mau singsong deh sama cewek-cewek yang cantik-cantik. Duh, udah gak sabaran nih. Sayang, malam ini kamu cantik banget loh. Gak kayak biasanya, pakai baju warna merah lagi. Iya dong, baju ini khusus aku beli buat dipakai kalau lagi sama kamu saja loh. Gimana, malam ini? Jadi kan? Jadi dong sayangku yang cantik. Ili bobo sini aja ya sama Eyang. Ili sudah lama loh, nggak bobo tempat Eyang. Besok kita jalan-jalan yuk. Ili mau kemana? Eyang, Ili mau ke pantai loh. Ili pengen main pasir sama Ade Lupi. Oh boleh dong. Besok kita ke pantai ya. Loh, Ili, kemana anting sama kalungmu nak? Kok nggak ada? Kemana? Apa ibu yang simpan? Waktu itu, Ili kan lagi tidur. Terus itu, ayah yang ambil kalung sama anting Ili. Pas ayah ambil, Ili tuh terbangun loh yang. Lalu itu, ayah langsung pergi loh yang. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku. Benar-benar, Mokondo nggak ada lawan. Kenapa? Kok bisa jadi begini sih? Aku bingung. Rasanya aku sudah nggak punya tenaga buat marah. Tapi ini tuh nggak bisa dibiarin loh. Takut banget aku. Kalau salah satu dari orang tua Ayu sudah nggak ada, pasti si Mokondo itu bakalan ngelunjak. Dan anakku pasti bakalan diinjak-injak. Aku nggak bisa diam terus begini. Aku juga harus bertindak. Tapi aku harus apa dan bagaimana ya? Ya Allah, tolong tunjukkan jalanmu. Kemana sih Reno ini? Lama banget bukain pintunya. Woi Om, bukain pintunya dong.
panas banget ini di luar. Sabar ya, Kak. Reno, lama banget sih kamu bukain pintunya. Panas banget loh di luar. Kamu malah lama-lamain bukakan pintu. Rumahmu ternyata bagus juga ya, Kak. Rina baru lihat loh. Hebat juga kamu cari istri ya. Kak, kami mau nginap sini loh. Rina kan baru pulang dari luar kota. Pengen banget jalan-jalan ke sini. Kak, kita main di kamar Om yuk. Ayo dek, ide bagus. Pasti di kamar Om dingin ya. Karena ada AC-nya kan? Ayo Kak, kita gas. Oh, kamu mau nginap di sini ya? Ya nggak apa-apa juga kok. Lama juga kita nggak ketemu kan? Besok kita jalan-jalan yuk. Pakai mobil mertuamu aja. Kita puas-puasin deh keliling-keliling kota. Kan mumpung ada adikmu di sini. Sama ponakan-ponakanmu. Nanti deh, ibu yang ngomong sama mertuamu. Pokoknya ibu bakalan pojokin dia. Sampai dia mau pinjamin kita mobil. Iya ya, ingat yang kemarin itu, waktu kita mau ke pantai, malah mau disewakan mobil pick-up. Memang dasar pelit si mertuamu itu, Kak. Emang mertuaku pelit dek. Kemarin aja mau pinjam mobil, alasannya mau dipakai juga. Padahal dia nggak kemana-mana. Ibu aja jengkelnya sampai sekarang loh. Kok ada ya orang pelit begitu? Mentang-mentang orang kaya. Apa nggak malu ya dia? Sama besannya sendiri nggak mau minjamin. Astagfirullah. Cindy, Edo, kamu jangan loncat-loncat dong. Adek Ili sama adek Lupi lagi tidur loh. Ayo kalian berhenti dong. Nanti adeknya bangun loh. Tante ribet banget sih. Ini juga bukan rumah tante loh. Terserah aku dong mau ngapain aja. Ini kan rumahnya Om Reno. Jadi aku bebas dong. Mau ngapain aja. Kalau tante nggak nyaman, ya tante aja yang pindah kamar. Jangan ngatur-ngatur deh. Iya nih, punya tante kok bawel banget sih. Tolong dong, kalian pada berhenti loncat-loncatnya. Kasian loh, adek baru aja tidur. Hei Mbak, kenapa Mbak? Kok enak banget sih marah-marahin anak saya? Jangan gitu dong, kami tamu loh di rumah ini. Namanya juga anak-anak, ya biarin aja lah. Jangan terlalu sombong kamu Mbak. Iya nih Bun, tante bawel banget loh. Masa kita disuruh diam? Kita kan lagi pada main. Bukan gitu, Rin. Anakku lagi pada tidur. Aku cuma ngasih tahu, jangan loncat-loncat di tempat tidur. Kasian anakku, Rin. Nanti dia rewel kalau tidurnya terganggu. Halah, orang kaya mah memang begitu. Sombong banget. Gak suka ada tamu datang ke rumahnya kan? Tunggu ya, aku adukan kamu ke kakakku. Kalau istrinya sudah marahin ponakannya. Dan istrinya yang kaya ini gak suka kalau keluarga suaminya sudah datang ke rumahnya. Biar tahu rasa kamu. Makanya jangan jadi orang sombong. Kak, itu si Kaya habis marahin ponakanmu loh kak. Gegara mainan di kamarmu. Sombong banget sih si Ayu itu. Sudah tahu Cindy sama Edo kan masih anak-anak. Ya biarin aja lah kalau dia pada mau main di kamar. Sakit hati banget loh aku kak. Aduh, gak ibu gak anak. Sama-sama aja sombongnya. Yu, kenapa kamu marahin ponakanku? Kamu jangan begitu Yu. Dia itu keluargaku. Harusnya kamu layani dia. Jauh-jauh adikku pulang dari luar kota. Kesini mau ketemu anaknya. Terus jalan-jalan ke rumahku.
Tapi kamu kok begitu? Bisa nggak sih kamu tuh diam aja? Nggak usah banyak ngomong deh. Tolong kamu jangan bikin malu aku, Yu. Di depan keluargaku. Sekarang gini aja deh. Kamu pergi sana ke rumah ibumu. Keluargaku mau nginap di sini. Biar mereka tidur di kamar ini. Tapi kan Mas, masih ada kamar yang satunya kan? Mereka kan bisa tidur di kamar sebelah aja Mas. Kamu kan tahu, Yu, di kamar sebelah belum dipasangkan AC sama ibumu. Ibumu juga aneh. Ngasih fasilitas kok setengah-setengah sih. Astagfirullah. Mas, Sudah, kamu jangan banyak ngomong. Bawa anakmu cepat. Kasihan ibuku mau istirahat. Yeay, sekarang kita bebas, Kak. Bu, Ayu pamit dulu ya. Ayu mau ke rumah ibu. Tante Ayu tunggu. Tante Ayu mau kemana, Tan? Tante mau ke rumah eyangnya ada Ili Des. Desi di rumah tante aja ya. Tante, maafin kami ya. Maafin Bunda sama Mbak Cindy sama Kak Edo ya, Tan. Bunda memang begitu orangnya, Tan. Suka marah-marah. Desi minta maaf ya, Tan. Iya Des. Tante pergi dulu ya. Kasian Tante Ayu. Loh, kok bisa? Nggak ada makanan sama sekali di dapurnya Ayu. Gimana ini Bu, kita mau makan apa? Mana perut sudah lapar banget lagi. Kenapa, Bu? Lagi ngomongin apa? Ini gimana sih, Kak? Masa di dapur nggak ada makanan sama sekali sih? Oh iya, Rin. Ayu itu memang pemalas. Dia tuh istri paling malas masak. Padahal kakak sudah ngasih uang belanja loh. Tapi nggak tahu dikemanain sama dia. Gini aja deh. Kita makan di rumah mertuaku saja ya. Wah, ide bagus, Kak. Rina juga mau rasain makanan orang kaya tuh. Kayak mana sih? Ya udah. Ayo kita ke rumah mertuaku. Bu, kami mau makan. Siapin makanan yang enak ya, Bu. Oh iya, jangan terlalu lama, Bu. Kami sudah lapar. Loh, kok enak datang-datang minta makan? Mana disuruh cepet-cepet lagi. Lah iya dong Bu Besan. Kami kan tamu ibu loh. Jarang-jarang banget loh kami kesini. Tamu itu raja loh Bu. Wah, kalau kamu tamu merasa jadi raja, saya adalah dewa di sini. Di rumah saya. Kalau kalian mau makan, kalian bisa sabar kan? Dewa juga butuh waktu buat masak. Sekarang, silahkan raja-raja tunggu saja di meja makan. Dewa mau siapkan makanan dulu. Yu, Bapak nggak salah lihat kan, Yu? Ya gitulah Pak. Ayu aja pusing liatnya. Pantesan kamu kesini. Bapak juga kalau jadi kamu nggak sanggup, Yu. Loh Bu, nasinya ini kurang satu loh Bu. Ya sabarlah. Dewa kan juga cuma punya 2 tangan dan 2 kaki. Raja harus sabar dong. Aku kira makanan orang kaya tuh nggak begini loh. Ternyata sama aja, makanan orang miskin. Wahai Raja, dengarkan Dewa berkata. Apa yang sudah disuguhkan oleh Dewa, Raja harus bisa menghargainya. Kalau raja-raja ini tidak berkenan, silahkan. Pintu rumah Dewa sudah terbuka lebar loh. Makasih ya, Nenek. Maaf kami sudah ngerepotin Nenek. Iya cu, sama-sama ya. Nah, kan anak raja saja bisa menghargai. Masa raja dewasa nggak bisa sih? Oke lah kalau begitu, silahkan raja-raja menikmati makanannya ya.
Dewa mau beristirahat sejenak. Astagfirullah ya Allah. Kenapa ini Pak? Kok berhambur begini? Bu, dada Bapak sesak loh, Bu. Bapak, serius Pak? Iya, Bapak sudah tahan dari tadi ini, Bu. Ayo Pak, kita ke rumah sakit. Nggak usah dicuci piringnya. Ngapain? Kita kan tamu di sini. Iya, Bu. Nggak usah bikin repot aja sih. Mas, Ayu minta tolong, Mas. Tolong anterin Bapak ke rumah sakit. Jantung Bapak sakit, Mas. Memangnya kalau aku yang nganterin, bapakmu bisa sembuh? Yah, nggak kan? Manja banget sih. Pergi aja sendiri sana. Nggak usah nangis deh. Cengeng banget sih kamu. Ya Allah, Mas. Tega banget kamu. Bodoh amat. Makanya jangan pelit-pelit sama menantu. Ren, mertuamu udah pergi tuh. Kira-kira ada nggak barang-barang berharganya? Kita geledah kamarnya yuk. Ide bagus, Bu. Aku juga mau cari sertifikat rumah yang aku tempatin sekarang. Lumayan banget loh duitnya itu. Iya Kak, Reni juga kepengen lihat kamarnya orang kaya itu kayak mana sih? Siapa tahu ada perhiasan juga. Biasanya orang kaya kan banyak perhiasannya. Kalau hilang satu kan pasti nggak ketahuan. Ayo deh, kita harus cepat-cepat nih. Dasar mertua ceroboh, sudah tahu mau pergi, lemari nggak dikunci. Kita harus gerak cepat ya, kerja yang rapi, kembalikan lagi nanti seperti semula. Dek, ayo kita buka kulkas yuk. Siapa tahu banyak makanan. Kakak masih lapar nih. Ayo Kak, Edo juga pengen ngemil. Dasar mertua ceroboh, sudah tahu mau pergi, lemari nggak dikunci. Kita harus gerak cepat ya, kerja yang rapi, kembalikan lagi nanti seperti semula. Dek, bukti sudah ada di tangan, Mbak. Tolong cepat kamu proses ya. Bawa raja-raja itu kembali ke istana jerujinya. Dewa sudah murka ini. Posisi di mana mereka, Mbak? Biar aku langsung ke TKP saja. Mungkin sekarang mereka lagi kembali ke rumah ponakanmu si Ayu. Nanti Mbak nyusul ke sana ya. Oke, Mbak. Saya proses sekarang. Biar mereka merasa tenang dulu. Nanti saya langsung bawa polisi ke sana. Oke dek, kabarin terus ya. Makasih loh. Akhirnya, para raja-raja itu sudah kena batunya. Dia lupa bahwa dewa lebih berkuasa daripada raja. Loh, ada apa Ing Paman? Kenapa kok ada polisi segala? Bukti sudah ada. Apa yang kamu lakukan dengan ibu dan adikmu di kamar kakakku, Paman sudah tidak perlu menjelaskannya lagi. Tapi Paman, aku ingin bertemu dengan Ayu. Tolong maafin kami Paman. Kami janji nggak akan seperti itu lagi. Oh, tidak bisa. Kalian itu sudah menjadi parasit di keluargaku. Sekarang sudah waktunya taringmu kami copot. Bawa mereka sekarang, Pak. Selamat ya. Kalian dapat tempat tinggal baru yang mana semua fasilitasnya gratis. Tis. Yuk, tolong yuk. Aku nggak mau pisah yuk. Kasihan anak-anak kita. Lebih kasihan lagi, Mas. Kalau dia tahu dan tinggal dengan ayahnya seorang pencuri. Besok aku akan urus surat perpisahan kita. Dan ingat, gak ada harta gono gini. Kamu cuma gembel yang aku ajak tinggal di rumahku. Selamat tinggal, Mas. Aku lebih hidup bahagia tanpa kamu kok. Sana sudah mau kondo. Kasian itu ibu dan adikmu nungguin kamu. Tante, kami gimana nih? Kami tinggal sama tante saja ya? Enak aja. Kalian tuh bukan tanggung jawab kami. Pak, ini loh anak raja ketinggalan. Bawa dia sekalian, Pak. Tante dan nenek,
Desi pamit dulu ya. Terima kasih. Pada akhirnya, semua topeng itu runtuh. Reno, yang selama ini hidup penumpang, merasa berhak atas rumah yang bukan miliknya. Namun kebenaran tak pernah bisa disembunyikan. Pamannya Ayu, adik dari ibunya, seorang pengacara yang mengurus semua bukti dan surat penangkapannya. Kisah ini menjadi pengingat. Menumpang hidup bukan berarti memiliki. Diberi bukan berarti berhak. Dan kesabaran orang baik ada batasnya. Oke lah guys, makasih ya sudah nonton. Sampai jumpa lagi.